ketika momen itu terus tidak bisa membawa ini, apakah akhirnya prestasi di futsal itu menggantikan kekecewaan yang pernah menghinggapi gitu? Kalau menggantikan nggak bisa mas, soalnya emang beda ya. Beda. Kalau di futsal dulu sih belum semeriah ini. Ya. Mungkin gaji masih jauh lah mas dari futsal. Dulu jujur saat timnas tuh, jangan timnas yang sekarang ya. Timnas dulu saya dari 2007 sama almarhum Pak Aji setelah PSIM U23. Seleksi timnas. Wah, ini kok beneran gitu. Kayak akhirnya pas pertama ke luar negeri itu kualifikasi Piala Asia. Habis itu 2007-nya kualifikasi Piala Asia, 2008-nya Piala Asia, ada AFF juga itu, Mas. Sebenarnya di grup udah menang lawan Thailand 4-1. Cuma pas di final kita dibantai gantian 4-1 juga. Ya, tapi waktu itu saya alhamdulillah dapat top skor juga. Ya. Tapi namanya juara tuh nggak ada juara dua sebenarnya mas. Runner up ada. Runner up. Iya, juara itu satu. Iya, Ya, betul setuju. Ya kalau menggantikan PSM buat lolos, mendingan itu saya gantiin buat PSM lolos. PSM lolos luar biasa. Itu memang cita-cita harus PSM Liga 1 lah, Liga teratas. Iya, baik. Ini kan kita tadi ngobrolin seputar karir selama di sepak bola ya, khususnya di PSIM. Nah, terus kemudian kan akhirnya harus gantung sepatu nih. Cap John ini kan akhirnya menjadi Pak Lurah sekarang, pernah juga jadi koordinator, terus di samping itu ternyata juga punya bisnis gitu. Punya bisnis, mungkin teman-teman kalau belum tahu di depan Pasar Kragan itu ada Lesehan Juara namanya. Mungkin teman-teman kalau misalkan pengen setiap hari di kesana. Setiap hari. Kalau pengen ketemu ngobrol-ngobrol sama Cap John bisa mampir di Lesehan Juara di depan Pasar Kragan. Nah, mungkin bisa diceritain Cap terkait saya kan sudah puas nih di sepak bola, Terus sekarang sudah jadi Pak Lurah gitu. Syukur-syukur sebentar lagi naik pangkat lagi gitu. Nah, terus mengelola bisnis juga. Ini gimana ceritanya? Kenapa bisa milih bisnis usaha kuliner? Terus mungkin bisa diceritain awal mula pasang surut berbisnis itu. Mungkin ada juga bisnis lain selain bisnis lesehan. Jadi apa namanya ya, berbisnis itu memang berbisnis dagang ya, itu memang dari turunan ya, dari simbah itu memang darah dagang ya, darah dagang ya. Nah itu, memang saya berpikiran memutuskan untuk berdagang. Memang untuk di Jogja ini memang kuliner sangat istimewa ya, menjanjikan. Jadi untuk kedepannya bagus. Jadi saya memutuskan itu, dan kebetulan saya dapat tempat di Pasar Keranggan juga, waktu itu koordinator di sana. Saya dapat di situ. Nah, udah untuk bisnis. Sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun saya. Hampir 2 tahun. Di sana hampir 2 tahun. Menunya apa aja itu? Oh, bakaran sama goreng lele bakar, ayam goreng dan sebagainya. Ikan nila itu. Iya, dan pokoknya kalau kesana ketemu saya lateni wis. Monggo kalau mau silakan mampir. Nah, ini perut saya sudah lapar soal ngomongin soal pembakaran segala macam. Selain bisnis lesehan, mungkin ada bisnis lain yang mungkin sedang dirintis? Ada mas rencana untuk membuka lagi mungkin ya saya. Gitu. Iya ada kesana, tapi untuk membediknya di area kampus mungkin saya akan kesana nantinya akan kesana. Kalau ngomongin ini, Cap, ini kan tentu orang berbisnis usaha gitu, termasuk kuliner, mungkin juga bisa jadi untung-untungan sejak awal laris gitu, atau harus ada vakumnya dulu harus laris. Nah kalau bisnisnya Lesehan Juara ini perjalanannya gimana sampai sekarang? Ya bagus lah, untuk kan tempat saya bagus di area sana. Tapi semenjak ada ini wabah ini ini mungkin semua merasakannya, ini terkait sektor ekonomi jadi lemah sekali. Ini kita juga berimbas, tetapi kita tetap tidak pantang menyerah di situ. Yang namanya usaha harus tetap ya mas ya. Jangan menyerahlah dengan keadaan ini. Kalau saya berfungsi seperti itu, wis tetap dilakoni. Opo keadaannya kudu melaku. Itu yang mengelola siapa, Cap? Ada pegawai atau dikelola
Cap John sendiri sama keluarga atau? Ada Mas, ini istri di sana sama ada pembantu satu itu yang di sana. Berarti Jadi, ada satu pegawai? ada Ya. Mas itu. Artinya cewek bisa Mas juga. Menghidup. Ya. Biar jenengan betah nanti kalau di sana. Kalau mau sambil pemandangan ya monggo silakan makan sambil pemandangan. Nah, lagi saya masih ngomongin lesehan juga. Omset misalkan. Omset itu penghasilan kotor ya. Itu lumayan kan? Ya, cukup lah Mas. Cukup ya? Cukup lah. Disyukuri aja lah. Disyukuri. Ya enggak pantas saya sebutin di sini. Ya disyukuri aja. Apa wes kita nikmati aja prosesnya kan begitu Mas ya. Ya, mungkin sebelum saya lanjut soal lesehan juara, nanti bisa kapan-kapan kita datangkan menunya di sini. Saya bergeser ke Bung TP. Bung TP ini bisnisnya masih juga ke si kulit bundar, di futsal juga ya. Cuman bikin sekolah ya, namanya TP Academy. TP Academy. Sejak kapan, Bung? Yang pasti sebelum corona ya Mas ya. Sebelum corona. Sekitar bulan April Kemarin. tapi sempat vakum sebulan, sekarang udah aktif lagi. Di mana kalau biasa? Biasa latihannya sementara ini di Bardosono Futsal. Kita di sana ya alhamdulillah udah sekitar 15-16 orang lah. Mungkin bisa di mana itu lokasi tepatnya latihan? Di Bardosono Futsal Pamela 1 ke selatan. Pamela 1 ke selatan. Selatan ya, daerah Blagasari. 16 itu rata-rata anak-anak berarti ya usia dini. Ada yang setelah lulus SMA, ada yang SMP 3 orang. Ya. Baru gabung kemarin 3 orang SMP. Yang lain umum semua. Nah, tentu ini kan bisnis yang tidak mudah ya. Bisnis usaha yang tidak mudah membuat sekolah futsal. Artinya kita kan harus menelurkan pemain-pemain futsal ya. Apalagi syukur-syukur mainnya bisa di level nasional, bisa masuk timnas segala macam. Nah, masalahnya programnya ini gimana, Bung TP? Program ini kan artinya begini, kita memuarakan pemain ini kan nggak gampang juga. Iya, benar. Nah, itu gimana, Bung TP? Strategi dalam mengolah usaha sekolah futsal ini gimana? Sebenarnya saya bikin sekolah futsal ini emang yang pertama di Jogja ini pemain futsal, pemain bola tuh banyak sekali yang berbakat. Contohnya di futsal, setiap tarkam main tarkam nih Mas, di Lombok, Piala Gubernur, di Tegal, Jateng atau di mana itu orang Jogja pasti juara. Tapi kenapa nggak pernah ada yang muncul? Ya bukan nggak pernah, tapi cuma 1-2 orang aja yang muncul di liga. Jadi saya prinsip saya, visi misi saya pengen menelurkan paling enggak 1-2 orang yang bisa masuk di liga dulu. Kalau timnas nanti urusannya lain lagi. Ya, lain ya. Ya, tapi saya muara pertama Porda, kelas Porda dulu. Kita harus dilihat dari Porda karena produk lokal tuh dilihat di Porda. Ya. Habis itu saya punya channel di tim-tim ya mencoba jadi agen, bukan agen yang kayak pemain pro lah, tapi saya punya channel banyak di tim-tim, saya pengen coba, oh ini dilihat dulu, dilihat dulu, bagus nggak? Kalau bagus silahkan, itu buat mereka. Tapi kepuasan tersendiri saya nggak butuh timbal balik, tapi kepuasan saya bisa menelurkan anak-anak itu. Soalnya di Jogja dari futsal, sepak bola berbakat, mau main di luar pasti juara. Tapi kenapa nggak pernah ya? Betul. Cuma 1-2 orang aja di liga. Mungkin bos-bosnya harus lebih ke sini nih. Bos-bos futsal, bos-bos bola lah. Artinya potensi pemain futsal atau pesepak bola di DIY itu sebenarnya nggak kalah ya dibandingnya. Bahkan mungkin lebih banyak, cuman karena nggak tahu kenapa. Tapi belakangan lumayan sih, belakangan ya. Walaupun nggak semasif daerah lain, tapi belakangan sudah mulai lumayan. Nah, selain bisnis, ini bukan bisnis sebenarnya. Ini lebih ke ingin memajukan dunia futsal di DIY sebenarnya ya, Bung TP. Kalau setelah pensiun nih dari sepak bola, membuka bisnis lain mungkin? Saya ada laundry di daerah Babarsari, sudah berjalan hampir 2 tahun di daerah Babarsari. Kenapa memilih laundry, Bung? Karena ya mungkin keinginan istri juga.
Tapi kalau makanan mungkin Captain punya pemikiran sendiri, tapi kalau istri kalau makanan kok agak gimana gitu. Cuma ya kita punya pemikiran sendiri Mas. Jadi di Babarsari ada laundry satu karena ya wabah corona ini, karena konsumsinya mahasiswa jadi pada ya pulang juga ya. pada pulang. Kecuali kalau konsumennya rumah tangga enak-enak aja. Tapi karena konsumennya mahasiswa ya banyak banget omsetnya turun. Sebelum corona lumayan ya, dari sisi omset itu lumayan ya. Bukan lumayan lagi Mas, jadi udah bisa ya alhamdulillah bisa menghidupi lagi. Karyawan ada berapa? Karyawan ada 2. Ada 2. Ada 2. Ini berarti di momen begini masih atau? Ya sifat manusia Mas, jadi mau mecat juga nggak enak. Kalau nggak mecat kok tombok gitu. Gih.